A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah, kemarin kita sudah selesai bahas tentang golongan atau kuadran kiri atas. Kiri atas itu berarti orang yang melampaui batas. Diambil inspirasinya dari surat 10 ayat 12. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massa kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, terus duduk, terus berdiri. Falamma kashafna anhu durrahu, ketika masalah itu selesai, masalah itu diangkat, marra ka'allam yad'una, dia berjalan, dia melenggang, dia bertingkah laku seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Kadzalika zuyyina, ada kata-kata zuyyina belum saya bahas kemarin. Zuyyina itu kalau dalam bahasa Arab yang lain artinya pakaian. Zinatun biziyin rasmiyin, atau zuyyina itu dipakaikan, atau bahasa lainnya ditempelkan. Kadzalika zuyyina, demikianlah Allah pakaikan, Allah rasakan, Allah jadikan dia merasa bahwasanya yang sedang dia lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Maka di sini diterjemahkannya sederhana. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu selalu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Kata-kata kadzalika zuyyina lil musrifin, maka itu membuat orang itu sulit untuk dinasihati. Kadzalika zuyyina lil musrifin menunjukkan seseorang itu memang tidak mau untuk menerima nasihat, karena bagi dia yang sedang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Apakah yang dilakukan benar? Tidak, salah yang dilakukan. Tapi dia merasa yang dia lakukan benar. Susah menasihatinya, susah ngasih taunya, susah negurnya gitu. Dan yang paling sakit tuh kalau tidak ketemu gitu. Si A nganggap dia benar, si B pun nganggap dirinya benar. Nah ini ketemu tidak kira-kira? Tidak, masing-masing merasa yang paling benar. Nah itulah bahasa Arabnya al-musrifin. Allah tidak pakai istilah kafirin, atau Allah tidak pakai istilah musyrikin. Untuk orang-orang yang memang merasa selalu benar dan tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, istilah yang Allah gunakan adalah musrifin. Apa istilahnya? Jadi kiri atas melampaui batas. Coba kita lihat
zona yang kemarin. Life quadrant yang kemarin, kanan atas dapat kebaikan, ingat sama Allah, hidup berkualitas tanpa batas. Itu zonanya Sulaiman. Pagi ini karena kemarin belum saya sambung, maka hari ini insya Allah kita akan sambung sedikit aja. Dan izin ini guru balik awal hari ini ya. Bisa connect deh? Belum bisa. Maka saya tadi itu ngomongnya pelan-pelan ya, takut tak nyambung. Bisa? Belum. Jadi tambahan insight abang kakak, kiri atas ya, kiri atas yang tadi saya bilang dapat kebaikan lalu lupa sama Allah, ini hidupnya melampaui batas. Allah pakai istilah musrifin. Al musrifin itu 10-12. Jadi Allah pengen bilang begini, kau nih ya tak tahu diri gitulah. Lawannya musrifin nanti dia geser ke kuadran nomor 3. Ini kan nomor 1 ya. 1, ini nomor 2. Nanti lawannya musrifin itu ada di nomor 3. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah kanan bawah. Kanan bawah itu namanya MTB. Istilah yang kita mau patenkan adalah MTB. Ingat ya, masih bicara tentang kuadran kanan. Ini 4 kinds of people. Now we are stepping the third part of it. Right side, Ashabul Yamin. We call it in Quran Ashabul Yamin. We call in Arabic in Quran Ashabul Yamin. There are 2 kinds of Ashabul Yamin. 2 kinds of Ashabul Yamin. Right up and right down. The first right is Sulaiman. He get the kindness and he remember Allah always. Sepaham ya insyaallah ya. Pokoknya tuh tinggal bilang yes ya. Nah, Pak Yaman pakai bahasa Inggris. Ada yang dari Australia, saya harus terjemahkan. Nah, mau pakai bahasa Medan aja. Now we are talking about another part of the right side. Jadi yang part yang kedua atau yang ketiga, nomor 3 ini adalah kita pakai istilah MTB. Apa MTB Ayaman? Muhasabah tanpa bantah. Teman-teman semua, istilah yang saya mau patenkan ini nanti antum bisa gunakan untuk disampaikan ulang. Sekali lagi, saya tahu antum sudah tahu. Kanan bawah ini istilahnya MTB, muhasabah tanpa bantah. Muhasabah tanpa bantah, bukan batas. Tapi kan, itu tidak bisa. Rabbana zolamna anfusana. I do the wrong thing and I am sorry. I apologize. Astaghfirullahalazim. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Without any question, am I doing wrong?
I'm doing the mistake or he is doing the mistake. No, without any question. I'm doing wrong. Rabbana zalamna anfusana. Ini udah berkali-kali saya sampaikan, muhasabah tanpa bantah nih rumusnya Nabi Yunus dan Nabi Adam. Adam dan Yunus mempraktekkan ini. Jadi ikon. Kalau yang ini dia selalu merasa benar walaupun dia di posisi salah. Qadarullah yang sebelah kanan atas ini dia punya kelebihan. Allah kasih dia rezeki, Allah kasih dia nama, Allah kasih dia mungkin peluang. Nah, makanya dia semakin melampaui batas. Istidraj masuk nggak di sini Ayaman? Iya. Istidraj juga masuk di zona ini. Kiri atas. Jadi 6 4 4 itu ada di kiri atas. Abang kakak di tengah sosial media yang hari ini bertaburan, untuk mengakui dan meminta maaf itu menjadi barang mahal. Klarifikasi, meminta maaf itu orang sulit sekali. Apalagi pasangan suami minta maaf ke istri, istri minta maaf ke suami. Nah, di MTB muhasabah tanpa batas, muhasabah tanpa bantah ini, Nabi Adam dan Nabi Yunus mendoakan qala, dua-duanya berkata, suami dan istri. Qala, berkatalah keduanya. Nanti ada di surat 7. Ini ulang aja ya. Saya hapus dulu. Di sini ada di surat 7 ayat 23, yang ini 21:87. Maksud saya, antum jangan sampai lupa doa-doa ini dan nomor-nomor surat ini supaya bisa gambar ke orang. Hari Jumat ini cuma 2 materi di kanan bawah sama kiri bawah. Kanan bawah muhasabah tanpa bantah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Termasuk abang kakak yang nomor 3 ini, coba cek. Saya tadi ditanya sama Saadia, hari ini rezeki halal. Ingatkan aja, halal itu ada 2, sifat dan zat. Antum kontrak kerja di sebuah perusahaan, jam 8 masuk, ya kan? Jam 8 masuk, jam 4 sore balik. Terus abang kakak pulang jam 2 siang. Secara zat mungkin duitnya halal, tapi sifat bisa jadi haram dah. Haram. Abang kakak berkhianat karena ngambil 2 jam sebelum waktunya balik. Apa muhasabah bahasa Inggrisnya? Introspection. As a human being, deep down we know that is right and that is wrong, but somehow our circle still doing it. And how is it? Jadi muhasabah, introspeksi, I am wrong, I do the mistake. Itulah yang Allah tunggu sebenarnya. Saya pernah bilang mata uang, the currency, mata uang yang diterima di langitnya Allah itu adalah istighfar. Semoga Allah kasih kita kelembutan hati untuk terus meminta ampun kepada Allah. Salah satu doa yang saya pun masih belajar ya Bang Kakak, hari Jumat nih hari-harinya merenung gitu. Hari-hari muhasabah gitu. Mengakui kesalahan di hadapan Allah. Termasuk tadi saya bilang uang yang didapat dari sifat atau cara mendapatkan yang mungkin masuk kategori syubhat, na'udzubillah min dzalik, itu bisa menjadi sumber masalah tanpa kita sadari. Tapi kalau kita ngerasa benar,
dan selalu merasa benar, maka itu sulit sekali Allah mau bukakan pintu ampunan. Nah, yang penting apa Abang Kakak? Ending dari dua jenis manusia ini. Selama dia berada di zona kanan, ashabul yamin. Ini penting ya. Selama dia ada di zona kanan, right side, apakah dia berada dalam kebaikan? Kalau kiri gimana ya man? Kalau kiri ini dia dapat keburukan, dia muhasabah. Jadi baik atau buruk, endingnya sama. Dua jenis manusia ini, jenis manusia ke-1 dan 3, endingnya sama-sama dimuliakan. Jadi ini yang harus disampaikan juga kepada orang-orang. Abang Kakak hari ini punya kebaikan, ingatlah sama Allah, maka nanti hidup abang dimuliakan. Abang Kakak punya masalah, punya ujian keburukan, lagi tak berduit, lagi bermasalah sama suami, lagi bermasalah sama istri, bermasalah sama keluarga. Either you have a good thing in your life or the bad thing in your life. The way to respond will determine the result. If you have a good thing, you get your gratitude. Allah will make you someone special. Allah will rise up your life. Allah will make your life more happier. If you get the bad thing and you still remember, do introspection, do the reflection. Allah will guide you in the good way of life also. It is not the problem of what are you doing now, what happened in your life now. The way to respond is the most important thing based on this ayat. If you get the good thing, remember Allah. If you get the bad thing, you do the reflection, do the introspection. Inshallah Allah will guide you and change your life from the bad to the good. That is the point. Yes. Okay, ya. I can lah, little lah. Jadi abang kakak, nomor 1 kah kita hari ini, nomor 2 nomor 3 kah kita hari ini, tidak ada masalah. Jadi jangan sedih gitu kalau lagi belum punya duit. Jangan sedih juga kalau mungkin rezekinya belum banyak. As long as, selama abang kakak meresponnya dengan benar, abang kakak akan dapat skor akhir dan hadiah reward dari Allah. Allah akan ganti kehidupan kita. Yang tadinya bagus, good become better, better become best, and also the opposite. Now you are in the low side of life. All problems, when you give and do the good response from this problem, Allah will solve the problem. It's too easy for Allah to change it. Mudah sekali bagi Allah untuk merubah dari yang buruk jadi yang terbaik. Bahkan kalau lihat Nabi Adam dan Nabi Yunus alaihissalam, dua-duanya ini hina di mata Allah. Yang satu diusir dari surga, yang satu lagi ditelan dalam perut ikan. Bagaimana skor akhirnya? Mereka berdua gimana, Nabi Adam dan Nabi Yunus? Nabi Adam dimuliakan Allah, Nabi Yunus juga dimuliakan Allah, karena benar cara merespon.
Bisa dipahami kira-kira? Nanti Bunda bisa bantu jelaskan ulang bagaimana ending dari Nabi Yunus yang tadinya dimurkai Allah, dibenci dan dimasukkan dalam perut ikan. Saya kalau bahas ini nanti jadi panjang lagi, karena ini ayatnya bersambung-sambung, nanti masuk ke Asy-Syu'ara, nanti ada bab khusus. Karena hari ini saya ada undangan di beberapa tempat, jadi harus bagi-bagi badan. Tapi nanti ini bisa yang lain-lain bantu jelaskan. Yang 2 ayat Asy-Syu'ara. As-Saffat kok, Asy-Syu'ara. As-Saffat. As-Saffat surat ke-37. The 37. As-Saffat verses 144. Ayat 144. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dari ayat 140 id abaqa ilal fulkil mashhun. Dari ayat 140 biar bisa tahu ceritanya. Allah ceritakan bahwasanya Nabi Yunus berlari ke kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian dia ikut diundi. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Lalu ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Jadi seorang Yunus yang itu julukannya Nabi, itu masuk dalam perut ikan dalam keadaan tercela, hina. Apa bahasa Inggrisnya hina? Humiliate. Dia masuk dalam perut ikan dalam keadaan hina. Humiliated prophet thrown to the mouth of the fish, Yunus. He ran away from his ummah and go to the ship, and Allah throw him humiliated into the mouth of the fish. Yunus masuk dalam perut ikan dalam keadaan, it's not a human that humiliate him, but Allah humiliate his prophet. Bukan manusia yang menilai dia buruk, tapi Allah yang menganggap dia buruk. Ini kira-kira hina sekali tak? Buruk sekali tak? Parah tak? Parah. Terrible. Allah that give the punishment. Allah give the result to him. You are not a good prophet. Why you run away from your ummah? Why are you going from your ummah? Why you left them? This is what happened to Yunus. Allah is very angry to him. Why you go from your ummah? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Lalu Allah kasih kasih berita bahagia, kasih exception. Allah give Yunus the exception. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah dia, kata Allah, bukan termasuk orang yang banyak bertasbih kepada Allah,
What happened to Yunus inside of the fish? What he is doing? What he has done? Do the reflection. The words from Yunus is very famous, and we know. Kita semua tahu doanya Nabi Yunus, Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya salah. I do the mistake. Falaula annahu kana minal musabbihin, if Yunus do not do the reflection, if Yunus do not do the introspection, the fish would be the grave of him for everlasting. He will always stay in the fish until the end of the day. But Yunus do the reflection, do the introspection, and say, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. I do the wrong thing, Ya Allah. Apologize me, forgive me. This is the point of the third part. Jadi mau kayak gimana pun antum hari ini, kanan atas bisa mulia, kiri kanan bawah pun bisa mulia. Apa yang membuat Nabi Yunus dimuliakan Allah? Yuk lihat ayatnya. 143 tuh jawabannya. Kana minal musabbihin. Nabi Yunus introspeksi diri, mengakui kesalahan. Abang kakak, materi ini sepertinya materi yang tak pernah habis. Karena dalam rumah tangga kita pun saling berharap pasangan kita mau juga mengakui kesalahannya. Tapi iblis tak mungkin mendiamkan. Mungkin ada yang bilang gini, cobalah istri saya dengar materi hari ini ya. Maulah dia minta ampun sama Allah, minta maaf sama suami. Begitu juga sebaliknya, cobalah suami saya dengar. Yang beruntung yang datang dua-duanya nih. Tapi nanti begitu balik ke rumah, setannya beda lagi. Abang tuh disuruh Allah minta ampun, kau lah tak dengar ke kau tadi itu. Saling menuduh dan saling menuntut, tak selesai juga. Ini ilmu lama. Saya merenungi mentadaburi ayat ini. Ada kalimat tuh loh, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kita akan terus ada dalam perut ikan. Maksudnya apa sih? Ayat ini menunjukkan kita akan terus berada dalam masalah demi masalah, dan tidak akan pernah lepas dari masalah selama kita masih suka menyalahkan dan menunjuk muka orang. Maka SMK ini saya bikin kamera depan supaya melihat diri saya. Daripada saya berharap orang lain berubah, lebih baik saya berubah diri saya. Allah will never change the condition of one ummah until this ummah change himself. Start within yourself. Start with I. Saya, ana. Rabbana zalamna anfusana. I do the mistakes. Saya salah, ya Allah. Jadi TMS, tunjuk muka sendiri atau tampar muka sendiri, kan gitu lah. Ancamannya adalah lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah akan biarkan kita berada dalam kesulitan selama-lamanya. You will always in the problem all over your life.
You just move from one problem to another problem. This is the main point of this ayah. Allah suruh kita ngapain? Suruh kita mengakui dosa kita di hadapan Dia, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada manusia. Apa perintahnya? Minta ampun sama Allah, minta maaf sama manusia. Cemana ya man? Orang itu kita udah minta maaf berkali-kali, dia tetap tak berubah. Malah kita minta maaf sama dia, makin besar kepalanya, makin merasa dia paling benar. Dia jelas-jelas salah, terus kita minta maaf. Bukannya malah introspeksi, malah tambah besar kepala. Biarlah dia nanti menanggung hisabnya di akhirat. Udah selesai. Terutama yang sudah menikah ya, rumah tangga. Saya bosan baca pertanyaan itu. Nanti ada di pertanyaan, Ustaz dia udah minta maaf tapi nanti ngulang lagi, Ustaz minta maaf ngulang lagi. Udah saya maafin Ustaz tapi ngulang lagi. Kan ini masalah satu ya. Yang satu lagi beda lagi. Ustaz, saya ini udah mengerobohkan ego saya. Saya sudah minta maaf sama pasangan saya, tapi dengan berharap saya mengedukasi dia, mencoba supaya dia tuh nyontoh gitu. Ternyata enggak Ustaz, dengan saya sering minta maaf dia malah makin ngelunjak. Nah, biarlah dia nanti menerima hisabnya di hadapan Allah. Kau enggak lama kok sama dia, paling 30 tahun, 40 tahun. Jadi abang kakak minta ampun kepada Allah, minta maaf sama manusia. Jelas kira-kira? Kan kemarin saya udah bilang, you are alone. Minta maaf sama manusia. Masalah dia nanti mau maafkan atau enggak, itu urusan lain. Jadi dalam rumah tangga tuh gini, Ustaz ini suami saya begini, istri saya begini Ustaz. Dah, Ustaz saya merendahkan ego. Saya kira dia mau juga merendahkan ego Ustaz. Ternyata dia makin melunjak Ustaz. Begitu juga sebaliknya. Yang satu merendahkan ego, yang satu makin naik. Yang satu minta maaf, tapi besok ngulang lagi. Begitulah complicated dan permasalahan. Dipetakanlah masalah keluarga tuh gitu-gitu ya masalahnya. Maka saya bilang Samara Center ini saya geser ke Ustaz Adam biar dia bisa jawab, karena polanya pasti sama. Istri keras kepala dan menang sendiri. Sama juga suami pun keras kepala dan mau menang sendiri. Itu satu part. Part yang kedua, merasa tak mau kalah, sama-sama hantu dua-duanya. Sama dah. Jelas kira-kira? Kau lah minta maaf duluan. Kalau kau minta maaf baru ini. Maka saya bilang SMK ini untuk TMS. Wahai suami, minta maaflah walaupun kau benar, sampai akhirnya dia sadar dan malu sendiri. Iya ke? Belum tentu. Tadi kan saya udah bilang, ketika kau minta maaf dia malah ngelunjak. Lalu dia bilang, makanya kita tadi udah ngeroboh-robohkan ego. Begitu dia ngomong gitu, masuk setan lagi. Begitulah setan mengganggu kita. Dan memang zona kiri bawah, kanan bawah ini nyaman ngomongnya. Kemarin saya baru dapat tambahan insight dari seorang guru. Beliau mengatakan selain ilmu merespon, salah satu skill yang harus kita perlukan dan kita harus bisa lakukan dalam hidup ini, one of the most important skill in this life is do the reflection, introspection. Mudah meminta maaf, mudah
muhasabah diri, mudah introspeksi, itu juga mudah mengakui salah. I do the mistake, forgive me ya Allah. Kalau sama manusia, I do the mistake, please apologize. Kan orang akan bilang gini, kau enak ngomong gitu, coba kau jadi aku. Aku tak bisa diginikan. Di mana harga diri aku sebagai suami? Habis. Berapa harga selama ini, Bang? Jadi suami egonya lagi tinggi. Kata maaf gak ada di kamus wanita. Yang nulis laki-laki ke perempuan. Hati kita lah. Kita ada besar-besar semua. Dua pagi terasa lain baca bahasa Inggris. Ada saudagar dari Australia, makanya harus pakai bahasa Inggris. Besok kalau datang dari India, kita coach-coach Thailand. Nih. Jadi kanan bawah ini zona muhasabah. Zona apa? Introspeksi. Ancamannya dari orang yang tidak mau muhasabah adalah berada dalam masalah, berada dalam perut ikan, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. He is always on the inside of the fish until the end of the day. Abang kakak akan berada dalam masalah, in the problem, in the whole life. So what we are doing now, do the reflection, do the introspection, take the mirror and see, oh, this is the troublemaker. Who is the troublemaker? Siapa tukang pembuat masalahnya? Saya. Siapa? Coba jawab sebelum saya tutup ya. Saya kira ini 2 part ini bisa selesai setengah jam. Rupanya 1 jam pun masih 1 ya. Coba jawab. Jawab ya. Nabi Yunus itu benar atau salah? Ayo, berdakwah, ngajak umat. Benar tak? Di mana letak kesalahan Nabi Yunus? Meninggalkan umatnya. Jadi kesalahan Nabi Yunus itu meninggalkan dakwah. 1. Yang kedua, Nabi Yunus berpikir dia yang bisa merubah umatnya. I can give hidayah to my ummah. Kesalahan Nabi Yunus karena tidak sabar menghadapi umatnya. Itu kan sama kayak kita kalau jadi pemimpin, tidak sabar nengok umat atau pasukan kita atau tim kita. Kau nih bengal benar, gini aja tak bisa. Masa gini aja tak bisa? Kalau dia anak buahnya cerdas dan berani, dia akan bilang, kalau aku bisa, aku jadi bos, tak jadi karyawan. Kau nih security, gini aja tak bisa kerjakan. Dia kata security, kalau aku pintar, aku jadi business owner, jadi Pak Dekan. Nanti saya nyari tadi di mana Pak Dekan, di situ rupanya. Aku tidak akan jadi mahasiswa atau mahasiswa, ya kan? Kalau aku pintar ya aku jadi dekan lah. Gitu kira-kira. Betul enggak? Tapi karena dia tak berani ngomong gitu, dia diam aja. Kesalahan kita, abang kakak, kesalahan Nabi Yunus karena tak sabar tadi menghadapi umat. Lalu dia pergi, idzahaba mughadiban, pergi dalam keadaan marah, meninggalkan umatnya. Itulah yang membuat Allah kasih dia stempel
menjadi orang yang terhina tadi. Untung Nabi Yunus benar merespon. Bisa dipahami dan sampai sini? Hah? Semangat karyawan. Nah, lalu beda pula respon ini. SMK, ini boleh dapat 100.000 nih. SMK sudah muhasabah kah? SMK sudah mengakui kesalahan kah? Bolehlah 100.000 lah, oke lah. Den, kasih 100.000 Den. Ini enak ya, udah dapat ilmu, dapat duit lagi. Semua hari ini warnanya warna biru ya, tapi 2 lembar insyaallah. 2 lembar. Ya, 2 lembar untuk kakak tadi, Galeri Ardi ya, lumayan lah untuk beli-beli apa ke pagi ini ya. Alhamdulillah. Sudah muhasabahkah? Sudah mengakui kesalahankah? Itulah SMK. Ini zona mana Bang Kakak? Kanan, bawah. For life quadrant, we have both side, right side and the left side. The first part of the right side is the Sulaiman zone, and the second part of right side is Yunus and Adam zone. Jadi alhamdulillah Allah bukakan hati kita, bukakan pikiran kita, bukakan ilmu kita. Ayaman, saya sudah minta maaf dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Saya minta maaf dengan penuh penyesalan, tapi orang yang saya mintain maaf tidak mau memaafkan. Gimana? What will you do? Apa yang akan abang lakukan? Hah? Apa yang akan abang lakukan? Terserah dia. Kita sudah lepas. Begitulah kira-kira materi hari ini. Yang bisa kita lakukan A, B, C, D. A, B, C, D. Ajak, bicarakan, contohkan, doakan. A, B, C, D. Kalau A, B, C itu es buah versi Upin Ipin. Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, mau dapat masalah atau mendapat kebaikan, ketika responnya benar, skor akhirnya membahagiakan, happy ending. It is not the problem of what are you get today, what are you doing, what happened in your life today. It's not the problem. Good or bad is all the same. The way to respond will determine the last score. The way to respond will determine what is the result. So, it's not the problem, but the way to respond. This is the main point today. From the right part, the right side is the way to respond. Good or bad, just make sure that we respond these problems with the right response. That is it. Okay? Yes. Mr. Sulaiman understand, alhamdulillah. Tinggal nanti bunda yang diskusi sama beliau, ya kan, bagaimana cara merespon kehidupan. This is one of the most important skill in life.
Here in Masjid Kapal Munzalan we call it University of Life, UK, Universitas Kehidupan. Iya, ini sudah di launching Bunda. Memang di Masjid Kapal ini kita sebut sebagai UK, Universitas Kehidupan. Jadi we are doing the right thing in the right place with the right people in the right time. Doing the right thing from the beginning. Mulai dengan benar sejak awal. This is what Allah teach us in the Holy Book Al-Quran. This is the guideline of our life to make sure that every people doing the right thing from the beginning. This is what Quran want. Apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran itu supaya kita melakukan hal yang benar sejak awal. Alhamdulillah ini beberapa abang-abang, kakak-kakak menangis dengar kajian hari ini karena tidak ada terjemahan, tidak bisa bahasa Inggris. Bayangkan nih Mbak, SMK kali ini pakai bahasa Melayu, apa kemana hantu belau, dikombinasikan dengan this is the part of the life. Maka semuanya teriak-teriak, tak bisa bahasa Inggris. Kalau saya mati. Amin. 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 Wa'iyyakum. Udah 2 hari ini saya yes, no, I don't know gitu ya. Yes, no, I don't know. 2 itu bisa dipakai langsung ya. Terima kasih banyak abang kakak. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa didapat hari ini. All we need to do is to admit our mistakes in front of Allah. Jadi doing the right thing from the beginning. Muhasabah without limit. Muhasabah until Jannah. Jangan tanya apa artinya tomorrow, karena semua orang akan jawab besok. Saya tidak mau besok, sekarang saya mau tahunya. Ya tomorrow itu besok, pelit banget sih. Kasih tahu sekarang. Coba cek di kamus katanya. Apa artinya tomorrow? Pas dia buka kamus, sama pelit juga kamus ini. Bilangnya tomorrow, padahal saya mau jawabannya sekarang. Apa artinya tomorrow? Kan pasti kan, kasih tahu lah sekarang. Mau guru, mau teman, kamus, semuanya bilang besok. Dasar pelit. Ini yang deso siapa? Ada yang tak nyambung nih? Nanti lama. 2 abad kemudian dia baru nyambung. Ya kan? Ada join tak dia? Doa apa yang diaminkan tadi dari Fatih Ustaz? Fatih kalau mau pamit sekolah tuh doanya panjang. Semoga ya selalu sehat dalam lindungan Allah, disayang Allah, dijaga Allah, terhindar dari berbagai macam penyakit, dimuliakan Allah dunia akhirat. Nah, penutupnya tadi itu Fatih bilang semoga ayah dan kita sekeluarga bisa satu surga sama Rasulullah. Amin. Baru dia pergi. Baru ayaman usap kepalanya, doakan dia semoga jadi orang yang alim soleh. Alhamdulillah banyak juga abang kakak
yang meniru lalu belajar berdoa dan mendoakan anak. Itu momentum mahal karena nanti itu akan dia ingat seumur hidupnya. Fayat, Fatih, Ara, anak-anak Kaya gitu. Itu belajarnya waktu Covid kemarin. Waktu Covid karena ayah udah tidak keluar-keluar, jadi doanya di dalam rumah begitu. Salaman, doakan, diajarkan kata-katanya. Yang mau ditiru, yang baik-baik silakan ditiru. Dah, itu abang kakak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Jadi reflection without objection, tanpa bantahan. Reflection without objection. Introspection without objection. Do not deny without the word but. I do the mistake, but he do also. No. Without but, without objection, without protest. Just admit, I do the mistake. Apologize me, I'm sorry. Gitu. Makan ayam di rumah Pok Nori, I am sorry. Terima kasih banyak. Berkah selalu abang kakak. Sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikasih ilmu yang nomor 3 ini. Muhasabah tanpa bantah. Bukan tanpa batas ya. Do not deny without but, without objection, just admit. Semoga Allah lembutkan hati kita sama-sama untuk meniru Nabi Yunus. Ya, pagi ini kita bahas lebih detail. Nanti lihat surat 37, ya kan? Ayat 140 sampai 144. Dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go. Sini. Kamu sini. Halimah Solehah.